ekonomi dan lain sebagainya sampai ke hubungan masyarakat gitu kan ya, atau hubungan antar manusia juga menjadi terganggu gitu kan ya. Nah, sebenarnya menjaga kesehatan jiwa saat wabah COVID-19 ini bisa ditangani dengan seperti apa dokter, atau dengan cara seperti apa, atau kasus yang seperti apa dokter? Ya, memang sekali lagi ya, dampaknya cukup luas ya, dari sisi psikososial ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi memang ada beberapa kasus ini berkaitan dengan hal tersebut ya. Yang pertama mungkin akan kita contohkan ketika bagaimana informasi yang tidak sampai kepada masyarakat dengan baik ya, itu akan memunculkan stigma ya, yang negatif ya, stigma negatif ya, yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap penanganan pada pasien COVID-19 ya. Yang kemarin sudah terjadi itu terutama terkait dengan penolakan jenazah. Penolakan jenazah. Baik itu pasien yang sudah konfirm ataupun pasien yang baru dicurigai hasil belum jadi tetapi sudah melalui protokol COVID-19. Ya. Ya, ini kemudian menjadi viral ya. Dan kalau saya sendiri dari tenaga medis cukup prihatin dengan hal ini ya. Mestinya hal ini tidak boleh lagi terjadi. Benar. Ya, ini menjadi sebuah PR besar terutama ya, karena berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan edukasi dan sosialisasi yang baik. Ya. Jadi terkait dengan jenazah pasien COVID-19 ini ya, jadi mungkin stigma di masyarakat itu bisa menularkan, ya, sehingga kemudian masyarakat menjadi takut, cemas, ya, kekhawatiran yang berlebihan, sehingga informasi yang mestinya sudah disampaikan oleh tenaga medis ini menjadi mungkin mental ya, mungkin sudah dilakukan edukasinya ya, itu tadi karena kekhawatiran yang berlebihan, informasi yang tidak utuh, tidak lengkap, menjadi penolakan itu terjadi. Padahal dari sisi medis mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi jenazah pasien COVID-19 ini kalau sudah ditangani dengan protokol sesuai dengan Kementerian Kesehatan atau dari WHO, itu sudah tidak akan menularkan virus COVID-19. Sudah tidak menularkan ya dokter ya. Dan dari kejadian pandemi COVID-19 ini belum ada laporan di dunia ini yang menjelaskan ada penularan virus corona dari jenazah. Dari jenazah ya. belum ada. Jadi kalau ada pemakaman ya terkait dengan jenazah pasien COVID-19 ini kemudian ditolak ya, dan terjadi ada kerumunan orang ya yang menolak saat itu justru yang menjadi potensi penularan di situ. Kerumunannya tadi ya. Kerumunannya tadi bukan jenazahnya. Karena jenazah ini kalau sekilas nanti akan saya sampaikan untuk protokolnya ya. Jadi setelah pasien ini dinyatakan meninggal ya, itu setelah dimandikan, ya, kemudian itu nanti akan dibungkus plastik ya, yang kedap air. Setelah dibungkus plastik nanti baru dilapisi oleh kain kafan. Oh seperti itu. Ya. Setelah kain kafan nanti dibungkus plastik lagi, yang kedap air juga. Setelah itu dibungkus oleh kantong jenazah. Ya. Setelah dibungkus oleh kantong jenazah, ditempatkan di peti yang terbuat dari kayu. Ya. Nah, peti kayu ini juga nanti akan dilapisi plastik lagi. Dan akan lubang-lubangnya itu yang kemungkinan ada sedikit ya, itu akan dilapisi dengan bahan silikon. Nah, setelah jenazah ini meninggal, karena bisa jadi masih ada droplet atau media penularan di tubuh jenazah ini, maka dilakukan proses disinfektan terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke kantong plastik ya, dan sampai ke kantong mayat tadi itu juga didisinfektan lagi. Dan setelah masuk di peti kayu itu juga sudah didisinfektan lagi. Jadi dengan adanya protokol ini itu
sisi teori itu tidak akan menularkan virus corona. Apalagi ketika proses nanti pemakamannya itu sudah diatur juga. Jadi jarak antara pemakaman dengan sumber air tanah terdekat itu ada jaraknya, paling tidak 50 meter. Oh begitu. Kemudian dari pemukiman penduduk minimal 500 meter. Dan untuk dalamnya pemakamannya itu minimal 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian gundukan tanahnya nanti juga minimal 1 meter. Kemudian yang datang di situ juga dibatasi. Dan kalau dari Muhammadiyah sendiri, itu dari Fatwa Taksih juga menyampaikan bahwa untuk sholat jenazahnya, kalau memungkinkan memang di rumah sakit saat itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, boleh dengan sholat di rumah masing-masing. Proses takziah juga sama. Dari Taksih Muhammadiyah juga menyampaikan bisa melalui aplikasi yang sudah ada, dengan media online dan sebagainya, memanfaatkan media sudah ada untuk proses takziah itu tidak dan menggugurkan kewajiban untuk melakukan takziah. Saya pikir ini semangatnya sama, bagaimana proses edukasi ke masyarakat atau ke khususnya di kota Solo ini mudah-mudahan tidak dijumpai proses penolakan jenazah ini karena memang kalau sesuai dengan protokol kesehatan itu tidak akan menolak. Sudah sangat aman ya dokter Sudah bahkan yang lebih mengerikan dari apa pandemi ini itu sebenarnya bukan hanya virusnya tapi hoaxnya itu loh juga pemberitaan menyebabkan ada stigma itu karena banyak ini maksudnya kan media sosial sangat masif banget. Benar. Nah, ini yang tergantung juga dari kita yang lahir bahan di rumah untuk bisa memfilter media itu juga. Tidak asal share gitu gitu. Karena Ridwan pernah mendapatkan pesan di grup WhatsApp itu katanya tanah liat pemakaman kalau sudah untuk menguburkan pasien COVID itu katanya tanahnya tercemar gitu loh dokter itu kan salah besar kan ya dokter dari si medis dari si medis hoax itu sudah ada protokolnya dan ada aturan sudah Insya Allah tidak boleh ada lagi penolakan karena yang memakamkan pun menggunakan APD ya dokter Betul, pokoknya sudah sangat safe berarti safety dari sisi kesehatan. Dari kesehatan jiwa dokter dengan adanya penolakan dan stigma itu berakibat apa berarti? Ataukah mungkin perawatnya menjadi stres dengan penolakan tersebut atau dari sisi pasiennya sendiri gitu? Saya pikir ini sangat berdampak baik dari pasien, keluarganya, apalagi ketika misalnya ada pasien yang dinyatakan positif, kemudian sekarang karena era informasi entah dari mana datangnya berita itu kemudian tersebar luas di masyarakat, sehingga yang mestinya ketika pasien positif ini mendapat dukungan dari warga atau masyarakat sekitar untuk proses penyembuhannya, ini justru akan menjadi anomali ketika ada stigma itu. Misalnya ketika ada orang disuruh untuk isolasi mandiri, kan susah sebenarnya orang itu untuk isolasi mandiri. Karena mau makan dan butuh dari mana makannya kan dia tidak bisa mengolah sendiri. Dan dia kebutuhan yang lain. Nah ini kalau dari sisi psikososial ini dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, proses isolasi mandiri ini bisa berjalan dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Itu kalau ada bantuan dari orang lain yang peduli yang ingin memberikan bantuan itu akan bisa support untuk pasien ini. Ini saya kira memang ini salah satu harapan psikososial juga ini supaya kita bahu-membahu untuk melawan stigma ini supaya pasien-pasien yang semestinya butuh dukungannya maksimal bukan malah dijauhi ini bisa menjalankan prosedur dengan baik. Salah satunya. Kemudian ada juga yang tenaga kesehatan yang
pulang dari rumah sakit ya, Iya. dia justru dicurigai oleh masyarakat sekitar. Wah, Ada itu juga ada ini. juga ya dokter ya. Jadi, wah, itu dari rumah sakit. Nanti stigmanya gini soalnya, kalau dari rumah sakit itu paling tidak itu ODP. Oh iya. Nah, ini menjadi repot Iya, stigma ini di masyarakat, sehingga yang mestinya mereka sebagai pahlawan-pahlawan kesehatan ya yang berani mempertaruhkan nyawanya ya untuk penanganan pandemi COVID ini menjadi kesehatan jiwanya terganggu ya. Iya. Ya, kalau seperti ini, kalau dari sisi medis bisa menyebabkan imunitas menjadi turun. Imunitas menjadi turun. Kekebalan menjadi turun. Iya. Nah, ini akan menjadi gampang sakit dan sebagainya Iya. ya. Ini yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu saya memang mengharapkan ya, kalau prosedur di rumah sakit itu untuk tenaga kesehatan itu sudah ada. Ya. Jadi ketika di rumah sakit, petugas kesehatan itu dia terutama untuk yang langsung berhubungan dengan pasien ya, Iya. itu terutama untuk dokter maupun perawat ya dan tenaga kesehatan yang lain itu dia sudah menggunakan baju ganti. Jadi ketika datang ke rumah sakit Ya. itu sudah ada baju ganti yang difasilitasi oleh rumah sakit. Rumah sakit. Setelah memakai baju ganti itu sudah ada baju pelapis juga. Ya. Dan ada APD standar yang sesuai dengan tempat di mana dia bekerja ya. Ya. Misal di bagian UGD dia standar APD-nya seperti apa, di bagian ruang isolasi seperti apa, di bangsal biasa seperti apa, itu sudah ada protokol. Jadi sudah safe. Begitu pulang dari rumah sakit itu ada aturan untuk mandi terlebih dahulu Di rumah sakit. di rumah sakit. Iya. Gitu. Sakit mandi ya. Terus kemudian ganti baju. Ya. Jadi baju yang dipakai selama pelayanan medis di rumah sakit sudah dilepas, Sudah dilepas. sudah disinfektan juga. Sehingga pulang itu sudah menggunakan baju yang bersih. Bersih. Di rumah juga Ya. itu nanti juga akan mandi lagi. Mandi lagi Ya, gitu ya. untuk yang kedua kali. Wah, Jadi baik. memang aturannya seperti itu, Iya. yaitu untuk keamanan petugas medis Iya. sendiri ya. Dan ini harapannya informasi ini bisa tersampaikan supaya Semoga. kita tidak ada lagi kecurigaan Iya, atau ada benar. stigma yang negatif terhadap tenaga kesehatan. Iya, jadi stigma tadi itu yang menurunkan apa ya, yang mengganggu kejiwaan gitu ya Betul, dokter ya. iya. Ya, dan juga stigma itu yang bisa kepikiran terus, misalnya Jawa sejawanya kan gitu, kepikiran terus jadi berat pikirannya, Nah. imunnya turun gitu kan. Kalau bahasa Jawanya ini kok kayak ini Iya. penyakit gitu ya. Kecurigaan tinggi seperti itu ya. Iya. Nah, dari kasus seperti itu, kecurigaan meningkat, kemudian apa namanya, kejiwaannya menjadi bukan terganggu ya, apa ya, Belum. kejiwaannya menjadi terdampak gitu ya. Terdampak, Ya. iya. Adanya Muhammadiyah COVID-19 Comment Center ini tujuannya apa untuk dari sisi kejiwaan itu sebenarnya? Bagaimana cara menanggulanginya seperti itu? Oke, kalau dari tim psikososial Ya. MCC sendiri kan dari kita memang melayani untuk ini pasti sangat terdampak Ya. sekali dari apa yang tadi stigma dan lain sebagainya. Yang tadinya kerjanya di luar rumah jadi di dalam Di dalam rumah gitu ya. Itu kan juga akan menimbulkan kondisi stres sendiri. Dan itu kita juga istilahnya kayak mulai beradaptasi lagi Ya, kan dengan ya. suasana baru, situasi baru Ya. dan lain sebagainya. Sehingga dari tim MCC layanan konseling online ini diberikan bagi orang-orang yang ya kita mau ketemu aja juga susah kan ya. Sulit sekali. Sulit ya. gitu ya. Kita Ketemu pun harus berjarak gitu betul kan. sekali. Nah, ini layanan konseling online ini memang baru terbatas via WA chat. Tetapi kalau ada psikolog yang menghendaki dengan video call nanti juga akan dilayani dengan video call seperti Oh. itu. Intinya adalah untuk menjadi tempat curahan hati gitu ya, Betul Bu ya, sekali. bahwa tetap harus sehatnya itu bukan hanya dari makanan tapi dari sisi kejiwaannya gitu ya dokter Betul. juga gitu ya. Ini bisa untuk semuanya itu semua orang atau hanya tenaga medis atau apa gitu ya. Untuk layanan konseling ini nanti bisa dijelaskan ya setelah jeda berikut ini. Baik. Tetaplah bersama kami sahabat sehat di 665500 dan juga di 089 9934 9800.